Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Nah, kembali lagi kita dalam program Obsesi malam hari ini dan judul malam hari ini adalah permintaan dari pemirsa Hope Channel ya. Betul. Ada seseorang yang minta ya. Penting sekali nih ya. Dan tentunya bagi orang itu sangat penting dan juga saya yakin juga bagi kita dan para pemirsa juga penting ini. Akan sangat penting. Judulnya apa? Mengatasi trauma masa lalu. Wih, agak-agak serem-serem sedap ya judulnya ya. Mengatasi trauma masa lalu. Ada satu tulisan yang mengatakan sebagai berikut. Kebanyakan orang pernah mengalami yang namanya trauma psikologis. Apalagi trauma masa lalu yang membuat kita sampai terbayang-bayang terus-menerus. Memang tidak mudah, tetapi sebenarnya ada cara menghilangkannya. Nah, kita nantikan ini pembahasan pada malam hari ini. Dengan pertolongan Tuhan kita percaya boleh menolong. Mungkin ada pemirsa yang mengalami trauma masa lalu. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, saksikan dan dengarkan pembahasan pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara Obsesi Hati malam hari ini, kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam 2 Samuel 13 ayat 19. 2 Samuel 13 ayat 19, demikian firman Tuhan. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan pembahasan di dalam acara Obsesi Hati. Berkati semua jaringan internet dan semua peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, agar mereka juga berada dalam keadaan sehat, dapat membawakan pekabaran yang baik dan banyak pelajaran penting untuk kami semua menjadi pelajaran yang penting bagi kehidupan kami. Memberkati juga para pemirsa yang menyaksikan agar ini dapat menjadi pelajaran yang penting bagi mereka. Mereka juga dapat mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, jikalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa tuliskan di kolom komentar di akun media sosial pada Hope Channel Indonesia di Facebook dan juga YouTube. Dan jangan lupa, kami mengharapkan partisipasi dari para pemirsa yang ada di rumah untuk mengikuti polling di Instagram daripada Hope Channel Indonesia. Dan ada 2 pertanyaan di situ yang akan ditanyakan. Apa aja pertanyaannya itu? Yang pertama adalah pernah mengalami trauma masa lalu, ya atau tidak? Yang kedua, pengalaman trauma masa lalu apakah A. sudah melupakan, B. masih terbayang-bayang, C. masih mengingat dan sulit melupakan. Jadi, saudara boleh buka Instagram dari Hope Channel Indonesia dan kami sangat mengharapkan partisipasi saudara untuk mengikuti polling tersebut. Baik, saat ini kita akan menyapa narasumber kita. Shalom pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Shalom pendeta dan ibu yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Selamat pagi dari North Carolina. Masih belum pun matahari, masih gelap. Masih subuh berarti. Masih gelap gulita ya. Iya. Di sini pun gelap gulita karena sudah malam. Oh, betul. Iya. Baik, pendeta dan ibu pendeta kami persilahkan untuk membawakan materi pembahasannya. Baik, terima kasih. Ini adalah judul yang telah diminta untuk kita bahas bersama-sama, mengatasi trauma masa lalu. Memang ini satu perkara yang tidak mudah dan kita tahu banyak sekali orang yang mengalami trauma pada masa yang lalu.
ayat yang telah dibacakan tadi adalah mengenai masalah Tamar, ya. Mungkin bagus kalau dibacakan kembali. Ya, lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya dan mengoyakkan baju kurung panjang yang dipakainya. Dia meletakkan tangannya di atas kepala dan pergi sambil menangis dengan keras. Berarti ini satu perkara yang sangat traumatik sebab dia telah diperkosa oleh dia punya brother, Amnon, Jadi dia punya saudara sendiri, Jadi dia begitu trauma sampai dan terus-terusan dia merasa sedih dan sebagainya sampai saudaranya Absalom mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang telah terjadi sesudah itu adalah merupakan suatu tragedi dalam keluarga Daud, Oleh sebab ternyata Absalom telah membunuh akan saudaranya yang telah memperkosa akan Tamar ini, yang yaitu Amnon. Jadi kita bisa lihat bahwa masalah terjadi oleh sebab pengalaman daripada Tamar yang telah mengalami satu trauma yang sangat besar sekali oleh sebab dia diperkosa oleh saudaranya sendiri. Nah, kita dapatkan banyak orang yang mempunyai trauma masa lalu. Apakah itu waktu kecil yang papanya mungkin pukul dia sampai dia merasa sangat mengerikan sekali, atau mungkin pengalaman dilecehkan dalam masa remaja atau kadang-kadang dalam masa kanak-kanak, atau pengalaman pasangan, bayangkan pasangan yang dicintai itu yang selingkuh, itu merupakan masalah lalu yang sangat-sangat menyedihkan, menyakitkan, sangat sekali. Dan ternyata laporan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengatakan bahwa 1 dari 3 anak remaja mengalami masalah mental. Jadi itu kurang lebih 15,5 juta. Banyak juga anak-anak di Indonesia yang mengalami ini. Dan 1 dari 20 remaja menunjukkan gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Itu sekitar 2,45 juta. Nah, hasil penelitian daripada Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau yang selalu singkatkan dengan INAMHS, bahwa gangguan mental yang paling banyak diderita oleh anak remaja adalah gangguan cemas. Jadi floating anxiety, gabungan antara fobia sosial. Lihat orang takut, fobia, takut, dan gangguan cemas secara menyeluruh itu sebesar 3,7%. Dan dikatakan bahwa yang mengalami gangguan depresi mayor itu sampai sekitar 1%. Dan gangguan perilaku 0,9%. Dan gangguan stres pasca trauma yaitu post traumatic stress disorder PTSD, dan gangguan pemusatan perhatian dalam hiperaktivitas atau attention deficit hyper disorder itu masing-masing sebesar 0,5%. Malahan barusan minggu lalu ada satu anak kecil yang katakan, aduh saya itu trauma sekali kalau lihat classmate di tempat lain terus rasanya sampai tunduk-tunduk, jadi fobia sosial. Jadi ini termasuk gangguan cemas dan ini termasuk juga gangguan yang perlu ditanggapi. Baik. Nah sekarang kita coba lihat ada lagi masalah soal trauma ini yang disebut dengan post infidelity stress disorder. Ini adalah satu kelainan yang baru ditemukan oleh seorang psikologis, Dennis C. Ortman. Dia ketemukan ini pada baru tahun 2005 oleh sebab merupakan gangguan kecemasan yang terjadi ketika kita mengalami pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang tercinta. Jadi suami yang mencinta akan istrinya, misalnya tiba-tiba istrinya itu berselingkuh, atau istri yang begitu mencintai akan suaminya dan suaminya itu adalah selingkuh. Maka inilah yang disebut post infidelity stress disorder. Nah, Sabrina Romanov itu seorang psikologis, clinical psychologist dan profesor di Universitas Yeshiva, New York, juga mengatakan ditipu oleh orang yang dicintai bisa sangat menghancurkan secara emosional sehingga Anda tidak dapat berfungsi. Jadi dia duduk aja gitu, terbengong-bengong, nggak bisa bikin apa-apa. Semua pikiran terganggu oleh sebab pengalaman yang sangat menyedihkan tersebut, penuh dengan kecemasan. Jadi dikatakan post akibat infidelity stress disorder ini bisa juga seperti post
traumatic stress disorder, yaitu pasca trauma. Jadi misalnya kalau orang itu baru pulang dari berperang, ya, berperang terus dia pulang, dia teringat terus bagaimana dia harus pegang senapang dan bunuh orang. Itu jadi post traumatic stress disorder, dan ini sangat menyedihkan sekali. Jadi katakan mirip dengan post infidelity stress disorder. Jadi, nah sekarang kita dapatkan sesuai dengan Dr. Ortman, ya, yang telah menemukan hal ini, mencatat bahwa meskipun wanita itu misalnya menceraikan suaminya dan mengusirnya di rumah, dia tidak dapat melupakan pengalaman pengkhianatan itu maupun berhenti memikirkannya itu. Sukar sekali, jadi tetap terganggu pikirannya ini, sehingga dia takut misalnya untuk menikah lagi, dia takut di dalam pergaulan pengalaman yang sangat traumatik yang dialami, yaitu ia telah dikhianati oleh orang yang dia cintai. Nah, wanita tersebut merasakan marah, stres, dan depresi, dan sering mengalami mimpi buruk dan menangis, yang kemudian menjadi kasus pertama dari post-infidelity stress disorder. Jadi ini yang Dr. Ortman menemukan, kok perempuan ini sampai marah-marah, nggak bisa ngomong, dan nggak bisa buat apa-apa, bengong ya. Baru itulah dia menemukan ini post-infidelity stress disorder, PISD. Oke. Kemudian sesuai dengan studi yang dibuat pada tahun 2021, memperkirakan sekitar 30-60% orang yang diselingkuhi mengalami gejala kecemasan, depresi, ataupun yang disebut PTSD tadi setelah mendapatkan kenyataan buruk tersebut. Jadi lebih kurang bisa sampai 60% ya, jadi mengalami gangguan kecemasan. Jadi orang misalnya suami yang selingkuh ini, jangan dia pikir, oh dibikin-bikin aja, kan saya sudah bertobat, kok mesti marah-marah terus, kok mesti begitu-begitu terus. Ini betul-betul real ya, kita lihat bahwa nggak bisa dia keluar daripada sakit hatinya itu. Jadi gejala kecemasan, depresi itu terus-menerus berlangsung. Oke. Kemudian dikatakan, kita coba lihat gejala daripada PISD tersebut ya. Jadi kita sebutkan tadi perasaan marah, sedih ya, terus-terusan menangis saja dan tidak cukup menjadi gejala daripada post infidelity stress disorder. Ya, malahan ini psikologis Dr. Sabrina Romanov yang Anda bisa lihat gambarnya ini di sini. Ini adalah psikologisnya. Dia menguraikan dalam bukunya Very Well Mind berbagai hal yang menggambarkan kompleksiti daripada kompleksnya trauma atas pengkhianatan pasangan ini. Nggak semudah itu untuk dilupakan. Jadi orang katakan, kenapa saya sudah bertobat ya? Padahal itu tidak mudah untuk dilupakan ya. Jadi gejala-gejala tersebut bisa ada 11 gejala di sini. Ya. Jadi bisa merenungkan kejadian tersebut. Dia teringat selalu kejadian tersebut. Dan kemudian trauma recall ya, jadi memiliki ingatan yang menyakitkan ya, kilas balik ataupun mimpi buruk menyebabkan ada menghidupkan kembali pengalaman traumatik tersebut. Jadi terus-terusan cemas, terus-terusan dan sebagainya. Dan kemudian dia bisa rasa mati. Mati rasa. Ya, mati rasa itu tidak lagi merasa marah dan sakit hati, melainkan mati rasa dan tidak memiliki emosi apapun yang ditujukan kepada pasangannya. Jadi blank, ya, no feelings. Inilah salah satu gejala dari post infidelity stress disorder. Dan kami alami ketemu dengan satu orang yang mengalami ini, pokoknya ya jadi merasa sangat dingin sekali dan tidak ada perasaan apa lagi kepada suaminya, walaupun suaminya dia sudah minta ampun ya. Minta maaf ya, dan dia selalu mau menghindar. Dia merasa cemas, depresi, mau mengisolasi diri. Jadi ya memisahkan diri sebab dia kadang-kadang merasa malu oleh sebab ia telah dikhianati. Ternyata ia merasa perasaan rendah diri ya. Insomnia, tidak bisa tidur ya. Memiliki masalah kepercayaan, bilang, saya tidak bisa percaya lagi sama suami saya. Padahal suami saya ini sebenarnya pegawai mission. Dia bilang nggak bisa dia percaya lagi. Dan akhirnya bisa sampai kepada tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami peristiwa ini? Terus dia waspada berlebihan. Jadi sedikit-sedikit dia seperti cemas lah, takut. Dan dia rasa sulit untuk menjalin hubungan kembali dengan suaminya sebab sudah sangat
sangat-sangat trauma. Pokoknya dia menghindar, ya, tidak mau ini suaminya, ya rasa bahwa dia misalnya mempunyai kebutuhan seksual, ya, Dia nggak mau lagi. dia tidak mau, ya, oleh sebab ingat terbayang-bayang apa yang telah terjadi, bagaimana suaminya sudah pernah berhubungan dengan orang lain, Nah, ya. Jadi dengan demikian kita bisa dapatkan beberapa bahaya, itu masalah bahaya daripada PISD ini ya. Bagaimana trust issue? Bagaimana dia bisa trust lagi orang ini? Sudah benar-benar menyakiti hati dia. Iya. Kalau misalnya cerai, kemudian ada orang yang melamar, kemudian susah lagi untuk mempercayai, sebab dia ingat dan tidak mau lagi untuk dikhianati. Ya, sebab ini ingat, ini adalah infidelity stress disorder, yaitu orang yang pernah mencintai dia. Lihat aja gambar ini, bagaimana sudah duduk sama-sama, pegang sama-sama perangkul, toto di belakangnya pegang sama perempuan lain. Jadi dia bagaimana dia pikir, aduh, di depan saya pun berani begitu. Ya, bukan di depan, at least di belakang, tapi inilah yang menyebabkan dia hilang trustnya kepada. Kemudian perubahan kepribadian, yang tadinya ceria, gembira, sekarang jadi sedih, murung. Tadinya selalu bisa ngomong sama banyak orang, ya. Kemudian dia selalu menyendiri. Jadi ada perubahan kepribadian yang terjadi akibat daripada pengalaman daripada PISD ini. Dan dia hyper re-arousal, jadi tidak bisa dia untuk di-arouse lagi karena sudah terlalu sedih. Terlalu terlalu trauma. Ya, ingat. Oke. Nah, dampak perselingkuhan dalam keluarga ini ya kembali kehilangan rasa percaya pada pasangan, kita sudah singgung, kemudian menurunkan kepercayaan diri, ya. Jadi dia jadi inferior, jadi minder, ya. Oleh sebab dia merasa bahwa dia jadi berbeda dengan orang lain, sebab ia rupanya merasa tidak dihargai atau tidak lagi berharga. Ya, dan dia merasa cemas selalu. Apakah akan terjadi lagi? Suami sudah mau pergi ini. Oh, mana tahu nanti dia terulang lagi ini. Dia punya kelakuan ini yang membuat PISD. Kadang-kadang menyalahkan diri sendiri, ya mungkin oleh sebab saya terlalu sibuk atau saya sudah tidak peduli sama dia, ya oleh sebab saya sendiri bekerja, kemudian saya sudah capek, jadi akhirnya sampai suami itu selingkuh dengan orang lain, jadi dia dapat mempunyai perasaan untuk menyalahkan dirinya sendiri. Dan dia merasa kelelahan mental. Sudah capek saya pikirkan ini, betul-betul capek sekali saya memikirkan. Jadi menurunkan kemampuan untuk berpikir, memecahkan masalah dan mengatur emosi. Makanya ini dia kadang-kadang bisa blank, ya, tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Oke. Nah sekarang kita pikirkan bagaimana untuk menghindarkan apa yang disebut PISD, Infidelity stress disorder, ya, mencari titik permasalahan. Cobalah cari apa sebenarnya masalahnya ini. Jadi penyebabnya sampai suami itu selingkuh, kira-kira apa yang terjadi? Ya, tadi mungkin dia terlalu sibuk, atau mungkin dia selalu sibuk dengan anak, ya. Kemudian memperhatikan anak lebih penting daripada suami, ya. Coba cari titik permasalahannya itu adalah apa? Ya, kemudian dia harus menerima perasaan. Saya merasa sangat kecewa dengan ini. Kenapa saya merasa? Jadi dia terima akibat daripada infidelities. Jadi itu kita tidak bisa menyangkal, ya, kita tidak bisa menjadi orang yang munafik. Jadi terimalah perasaan tersebut. Kemudian kemudian kalau sang suami melihat perasaan daripada istrinya, ya, yang telah diselingkuhi itu, ya, ternyata bahwa istrinya itu tidak gampang untuk didekati dan sebagainya, dia harus menerima akan perasaan tersebut. Saat memang ia sudah salah dan dia sudah mengecewakan orang yang mencintainya. Ya, terus kemudian kita menginginkan fokus pada keinginan. Dan apakah yang menjadi keinginan daripada keluarga dan kesenja? Kembali kepada suasana yang penuh dengan kebahagiaan, penuh kepercayaan satu sama lain. Jadi sekarang kita coba pikirkan apa yang kita harus buat untuk mencapai akan keinginan tersebut. Ya, kemudian ada mempunyai sifat tidak membalas dendam. Oh, kamu begitu, saya juga akan selingkuh dengan ex-boyfriend saya dan sebagainya. Nah, itu jadi ini satu perkara yang akan memberikan bahaya yang lebih besar, ya. Oleh sebab suami selingkuh, kemudian istri pun mau selingkuh untuk tunjukkan bahwa dia juga masih ada yang mau. Ya. Nah, ini adalah satu perkara yang membahayakan dan tidak boleh dibuat. Ya, jadi hindari menyalahkan diri atau pasangan. Jadi sama sekali jangan menyalahkan.
Itu supaya jangan terulang lagi kembali, jangan ada balas dendam. Jadi sementara melihat titik permasalahan, kemudian sementara kita lihat apa yang menyebabnya, tetapi jangan menyalahkan diri ataupun pasangan. Kita melihat bahwa ini adalah merupakan suatu tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Ya, dan jangan melibatkan anak. Anak-anak justru dipakai untuk partai, ya. Jadi membela mama. Jadi nanti bapaknya pun tersendiri, ya. Atau papanya Ini mau bahaya supaya sekali. anaknya side the father, ya, atau membela bapaknya. Dan ini kami perhatikan berulang-ulang dengan satu keluarga yang coba anak-anaknya berpihak kepada dia, ya. Kemudian dari pihak istri ataupun sang suami juga mau supaya anak itu berpihak kepadanya, dan akibatnya terjadi berbagai macam kekacauan. Berantakan jadinya keluarga. Berantakan di dalam keluarga, dan berbagai masalah yang telah terjadi. Ya. Kemudian kalau ini carilah bantuan, kan ada psikologis. Jadi carilah bantuan untuk menghindarkan supaya jangan ada trauma infidelity post disorder ini. Jadi sering perlu datang kepada counselor, ya. Kalau misalnya masalah-masalah ini tidak dapat diatasi dengan baik, ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat ya beberapa tips dalam memperbaiki hubungan setelah perselingkuhan. Ya, pasangan kita, ya. Pastikan benar-benar nggak kalau suami sudah katakan, saya sudah nyesal, saya sudah meminta ampun, saya tidak mau lagi lakukan itu. Jadi kita harus lihat kalau suami itu betul-betul ada penyesalan apa enggak. Ya, Jadi atau istri pastikan ada penyesalan, ya. Kalau seandainya, jadi kalau penyesalan itu kan dapat kelihatan, ya, bahwa dia betul-betul menyesal, ya. Sama ada seorang yang bernama ini Gordon MacDonald, ya. Dia seorang juga dia seorang penyuluh pernikahan, ya. Marriage counselor. Marriage counselor, tetapi dia satu waktu dia tergoda, ya, sampai dia begitu menyesal sekali, ya, minta ampun kepada anaknya, minta ampun kepada istrinya. Jadi orang yang sangat menyesal itu bisa kelihatan, ya. Dia dapat menangis, ya, merasakan penyesalan yang luar biasa. Tetapi jangan ada orang yang bersikap, ya sorry ya itu kan saya laki-laki, ya. Jadi payah sekali kalau misalnya mau coba menjustifikasikan diri. Satu penyesalan harus dia betul-betul tunjukkan bahwa dia menyesal. Ya, terus jujur tentang apa yang terjadi. Dia kasih tahu terus apa yang terjadi. Ini sebenarnya seperti ini counselor kita Gordon ini, dia sudah bilang. Bayangkan dia seorang marriage counselor, dia bilang, saya kalau apa yang akan menjatuhkan Anda punya rumah tangga, dia bilang, saya bisa dicobai dalam segala hal, tapi satu perkara, saya tidak akan selingkuh, ya. Sebab saya sangat mencintai istrinya. Tahu-tahu adalah perempuan yang dengar itu, dan perempuan ini jahat. Dia goda sampai dia akhirnya jatuh. Dan dia merasa sangat menyesal, malu, merasa sedih, minta ampun kepada istri dan anak-anaknya. Jadi kita harus jujur tentang apa yang terjadi. Kasih tahu kepada keluarga apa yang sudah terjadi. Oke, jadi kemudian hilangkan godaan kembali berselingkuh, ya. Jadi jangan menyendiri, ya, atau mengambil waktu dengan wanita yang lain misalnya, tetapi hilangkan godaan kembali berselingkuh dengan selalu bersama dengan keluarga, pergi kemana-mana dengan keluarga dan sebagainya, ya. Jadi godaan selingkuh misalnya, ingat bacaan-bacaan yang kita lihat, tontonan-tontonan yang kita lihat, itu ya. Hindarkan perkara yang dapat menyebabkan kita akan tergoda lagi untuk jatuh. Ya. Kemudian yang keempat tipsnya yaitu move on dengan kepedulian dan kejujuran. Jadi kita harus jangan stuck, ya, artinya tetap tinggal di keadaan yang dimana dia merasa benci, marah, dan dendam dan sebagainya. Tapi let's move on. Ya. Move on, ya. Dan kepedulian dan kejujuran artinya dia sekarang mau hidup dengan jujur, dia tuh peduli dan keluarga, ya, dan tidak mau mengecewakan keluarga lagi. Jadi sekarang move on. Ya. Dan yang kelima kita tengok selektif. Jadi selektif dalam arti pergaulan juga, sebab kita
apa namanya, pernah tergoda ya. Jadi kita harus hindarkan hal-hal yang dapat membawa kita kepada Ada penggodaan pencobaan. kembali. Jadi kita harus lebih selektif. Misalnya di sekarang ambil waktu hanya dengan istri saja kemana-mana ya. Hindarkan misalnya pergi sendiri, apalagi pergi ke tempat-tempat hiburan sendiri. Kita harus sangat selektif dalam kita punya tindakan. Jangan bawa kepada pencobaan ya. Terus kemudian carilah terapis untuk perbaiki hubungan. Nah ini kalau semuanya nggak bisa, biasanya terapis itu akan memberikan anjuran-anjuran untuk bagaimana menjadi normal kembali. Oke. Jadi cara move on dari masa yang lalu ya, buat komitmen untuk melepaskan masa lalu ya. Jadi komitmen ya betul-betul berserah, berdoa, bukan hanya berdoa, mungkin buat tulisan ya, komitmen ya, menyatakan bahwa dengan ini Tuhan, dengan pertolonganmu aku tidak mau jatuh lagi. Jadi dia harus buat komitmen untuk melepaskan masa lalu. Terus rasakan emosi yang muncul. Bagaimana itu? Jadi mungkin itu marah ya, tetapi dia betul-betul mengambil keputusan ya, artinya menyesal, mungkin menangis ya, ya. Itu hal yang sangat penting ya. Nah, makanya seperti kita lihat dalam gambar ini, breathe in and breathe out and move on ya. Jadi lupakan itu dan jalan terus, jangan stuck untuk itu aja dipikirkan di dalam pikirannya ya. Terus dan sebagainya ya. Kemudian lakukan mindfulness, yang dimaksudkan misalnya memperhatikan kegembiraan kecil, misalnya rasa makan yang lezat, kehangatan matahari ya, dan rasakan Tuhan toh tetap masih mencintai dia ya. Saya punya suami ya, dia menyesal ya. Jadi dia tidak mau berlaku lagi. Jadi itu harus menjadi satu kekuatan untuk dia. Ya. Terus melakukan hobi ya, supaya pikirannya itu jangan stop ke hal yang traumatik ini terus-menerus. Jadi buatlah hobinya, apakah dia suka hobinya memasak, atau hobinya menjahit, atau hobinya bikin craft dan sebagainya. Dan dia bisa juga ambil waktu untuk menghabiskan di alam jalan dan lihat keindahan alam dan sebagainya. Dan melihat bahwa Tuhan tetap mencintai dia. Kemudian ya, hobi misalnya salah satu yang dapat dibuat adalah main Mexican train. Jadi gembira, artinya tertawa dan sebagainya, dengan demikian melupakan akan berbagai macam hal-hal yang telah mengecewakan akan dia ya. Kemudian kadang-kadang kita harus berpikir kapan caranya, kapan waktunya untuk cari bantuan. Nah, kalau kita nggak bisa move on ya, kita nggak bisa melepaskan masa lalu menjadi hal yang menyulitkan Anda dan membuat Anda terjebak dalam emosi negatif. Jadi terus itu diingatnya, terus kembali marahnya dan sebagainya, nggak bisa ampuni dan sebagainya. Nah, pertimbangkanlah Anda untuk berkonsultasi kepada professional mental health professional. Itulah waktunya. Kalau door ya, terus-terusan. Semula adanya kadang-kadang dapat diselesaikan oleh seorang rohaniawan ya, datang kepada pendeta menceritakan ini, kemudian didoakan bersama-sama, diberikan anjuran perlunya untuk pengampunan dan sebagainya ya, dengan kuasa Tuhan. Tetapi kalau seandainya ya masalah ini tetap terngiang-ngiang dan sebagainya ya, maka cari profesional dalam kesehatan mental ya. Jadi biasanya terapi umum, Anda lihat di skema yang kita tulis di sini, bagaimana itu terus kacaunya itu pikirannya. Dan dengan dia, apakah dia menerima treatment ya, terapi daripada seorang psikologis itu, dia bisa menerima keadaannya, dia bisa berpikir secara kognitifnya menjadi bagus kembali, dan pengurangan stres berbasis kesadaran. Jadi yang Anda lihat di skema ini bagaimana sudah rootnya itu terus pikirkan. Biarpun suami sudah minta maaf, dia terus pikirkan. Dia nggak bisa kerja, dia bisa cemas, terus blank dan sebagainya. Itu akhirnya bisa dia berpikir dengan yang lebih normal kembali. Jadi psikologis itu kemudian buat komitmen, menerima akan komitmen istri atau komitmen daripada suami, jadi dengan komitmen yang baru ya, maka dengan penuh kesadaran maka jalan pikirannya itu dapat berubah ya.
Oke. Kemudian dalam mengatasi trauma, Ya. sering kadang-kadang kita bisa ceritakan kepada orang yang terdekat Ya. yang dapat menyimpan rahasia. Ya. Jangan yang orang dekat itu pula terus Menyebarluaskan kepada yang lain, gosip. tetapi Ya. yang dapat menyimpan rahasia, ceritakan. Jadi demikian akan merasa lega, ya. talking out, Ya. Sebab kalau katarsis. sebab kalau Anda pergi kepada psikiatris itu juga salah satu metode adalah ventilate. Jadi dia ngomong, dia kasih tahu, dia marah, dia apa semua itu biar dia unek-uneknya keluar dulu, ya. Dan itu adalah proses penyembuhan. Proses penyembuhan. Cuma kadang-kadang orang terdekat itu karena dia nggak ada ilmunya untuk membelokkan dia kepada arah yang benar, itu jadi susah. Makanya yang terbaik adalah kepada psikiater atau psikologis, ya. Tetapi kadang-kadang oleh sebab dengan mengatakan kepada orang yang dia percaya, maka itu pun ikut mengurangi beban, Kemudian kadang-kadang ini teman dekat tidak ngomong apa-apa, hanya dengar saja, atau sama-sama menangis bersama-sama, atau mungkin berpelukan bersama-sama, Itu adalah satu proses penyembuhan yang sangat penting sekali. Kemudian dihadapilah perasaan kita. Terus terang, evaluasi apa yang kita rasakan sebagai post infidelity stress disorder (PISD) ini. Kemudian bersabar, mengerti. Kita harus ingat kepada anak-anak misalnya, kalau misalnya ambil keputusan, jangan ambil keputusan yang terlalu cepat pada saat marah, ataupun sedang dalam keadaan trauma. Itu sering keputusannya tidak bijaksana. Jadi bersabar, kemudian mendoakan, kemudian sampaikan semua kepada Tuhan, kemudian kembali mencoba untuk mempunyai perasaan pengampunan, Terus kemudian menerapkan perawatan diri. Jangan sampai karena kita sudah sampai terlalu traumatik, karena infidelity stress disorder ini, sampai sudahlah, rambut pun nggak diatur, rambut tidak disisir, pakaian tidak pernah ganti, tidak mandi lagi. Jadi dia tidak mau merawat diri, itu akan lebih membuat persoalan lebih buruk lagi. Dan rutin berolahraga. Kenapa kita mau rutin berolahraga? Karena kalau kita berolahraga, keluarlah hormon endorfin. Dan hormon endorfin itu bisa membuat kita jadi ceria, jadi nggak depresi. Makanya kita perlu rutin berolahraga supaya kita bisa mengatasi ini. Dan mengalihkan hal-hal yang negatif kepada sesuatu perkara yang bersifat positif. Jadi dalam mengatasi trauma, kembali terapi dengan psikolog atau psikiater, kita sudah singgung, akui dan bersikap lebih terbuka. Kasih tahu kepada suami yang sudah selingkuh itu bagaimana perasaannya. Sebab kadang-kadang dia tidak ngerti perasaannya, dan dia bisa lebih empati, Dekatkan diri dengan orang-orang yang bikin Anda tenang, Misalnya dengan apakah itu dengan teman dekat atau mungkin pendeta, alihkan kembali kepada Tuhan, kemudian mengalihkan pikiran negatif kepada satu hal yang positif. Misalnya tadi sudah kita katakan buat hobi supaya jangan terus-terus dia punya cara berpikir itu kembali terus-terus begitu. Dan learn how to relaksasi, pergi ke spa, pergi untuk swim di tempat yang panas, itu bisa sangat relaxing sekali. Sauna. Sauna. Ini merupakan hal yang penting, kemudian merasakan bahwa toh masih ada berkat Tuhan kepada kita. Lihat positifnya yang berkat yang lain. Berusaha menghadapi rasa takut, bersabar dan beranilah, dan fokus pada masa sekarang. Ingat, kalau bercerai bagaimana anak-anak? Akan lebih susah, tidak akan solve the problem. Peduli pada diri sendiri. Nah, ini adalah cara yang juga bagus kita pikirkan kalau merasakan PISD. Peduli pada diri sendiri. Ingat bahwa tetap kita harus punya kesehatan. Ingat bahwa hidup itu masih panjang, Dunia itu masih belum tidak selebar daun kelor, Jadi kita harus memikirkan satu perkara yang lebih besar untuk masa depan kita dan sebagainya. Itu hal yang perlu diperhatikan. Dan ini adalah menurut psikoterapis dari Dr. Andrea Brands. Anda bisa lihat dia punya gambar di bawah ini, Bagaimana dia katakan, ini menurut dia
Gunakan pakaian nyaman, duduk di tempat nyaman dan tenang, fokus sendiri sembari menutup mata. Ini supaya dia bisa rileks ya. Jadi dia duduk misalnya di pantai dan kemudian dia coba memikirkan sesuatu yang bisa relaxing. Kemudian ya bernapas dalam-dalam untuk ketenangan, ya ingat kepada peristiwa hal-hal yang indah di masa yang lalu, ya jadi rasa emosi itu muncul kembali dan sebagainya, ya bernafas dalam, ya kembali dengan penuh ketenangan, ya. Kemudian hubungan emosi dengan sensasi fisik yang dirasakan, seperti perasaan cemas yang membuat dada sesak, jelaskan secara detail apa yang dirasakan oleh tubuh. Ya, jadi kita rasakan bahwa pada saat kita marah, kemudian itu adalah satu perkara yang mengganggu dia dan kita lihat bahwa ini memberikan dampak yang negatif kepadanya. Jadi dia proses apa yang dia rasakan. Kemudian terimalah semua emosi yang dirasakan dan katakan pada diri sendiri bahwa Anda menyukai dan merangkul semua emosi ini. Jadi dia analisa dan dia bilang I have to accept this, ya. Saya harus terima ini. Kemudian biarkan emosi dan sensasi tersebut mengalir tanpa menahannya, ya. Sebab kalau seandainya ditahan justru akan merusak kepada diri sendiri. Oke. Berikan tubuh kebebasan untuk merespon emosi dengan cara yang diperlukan. Ini adalah secara psikoterapis, ya. Cermati apakah emosi yang dirasakan berkaitan dengan trauma masa lalu atau trauma masa kecil, dan carilah pesan moral yang dapat Anda ambil dari emosi tersebut. Jadi dia sendiri mengadakan self analysis, ya. Kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, ceritakan perasaan Anda kepada seorang yang dapat dipercaya. Ya, jika tidak ada yang dapat diajak berbagi, tuliskan perasaan dan pengalaman Anda terkait trauma masa kecil. Ini adalah untuk mereka yang mengalami trauma di masa kecil. Jadi kadang-kadang orang itu nggak ada orang yang dia bisa bicarakan, lalu dia tulis di diary. Ya, dia punya diary atau dia tulis di kertasnya apa perasaan dia. Jadi dia bisa ventilate, ya. Dia bisa curahkan perasaannya itu, jangan dipendam-pendam di dalam hatinya, tapi dia curahkan di atas kertas, ya. Dan jadi itulah secara psikoterapis, ya. Kemudian tetapi kita coba lihat bagaimana ketidaksetiaan ini, ya, kita asati secara Alkitab, ya. Sekarang kita masuk kepada apa yang Alkitab katakan, ya. Yang pertama, hindarkan perceraian. Apa yang dikatakan dalam Yeremia 3 ayat 12 dan 13? Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini harus datang kepada Tuhan, ya. Jadi hindarkan perlunya perceraian. rekonsiliasi, menyesalkan apa yang kita buat, ya. Kemudian mengambil keputusan jangan sampai kita mau untuk bercerai. Oke. Banyak orang berpikir ya kalau lebih bagus saya cerai saja, ya, dan merasa tidak cocok untuk hidup kembali kalau suami sudah selingkuh. Kalau seandainya Alkitab mengatakan juga bahwa ada dasar untuk perceraian, tetapi bukan berarti harus bercerai. Ya. Hindarkan perceraian, tetapi biarlah adanya suatu penyesalan, kemudian pertobatan, kemudian dipulihkan kembali itu hubungan. Ya. Kemudian kita coba lihat sangat penting adalah kesediaan untuk mengampuni. Ya, kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi selalu siap untuk mengampuni walaupun kita telah dikecewakan. Memang tidak mudah, tetapi inilah prinsip yang sangat penting sekali dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Kemudian yang ketiga, Alkitab mengatakan adanya pengampunan bagi yang bertobat. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 46 dan 47, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam nama
dalam namanya yang berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kemudian kita lihat dalam Lukas 13 ayat 3-5, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kembali bahwa semua pengalaman-pengalaman ini harus mengajak kepada pertobatan, ya. Jadi adanya pengampunan bagi orang yang bertobat. Kalau orang tidak bertobat, dengan sendirinya tidak mendapatkan pengampunan tersebut, ya. Kemudian mengetahui pertobatan yang sungguh, kita ambil ada beberapa kutipan dari Yakobus 1 ayat 5-8, tetapi kita ambil coba dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Oke, jadi dengan kuasa Tuhan kita bisa ya untuk meluruskan jalan hidup kita, artinya mempunyai satu pertobatan yang sungguh. Ya, dan jadi bicara kepada Tuhan, ya. Kemudian mempunyai buah roh, ya. Dan buah roh termasuk di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi dengan demikian kita dapat menguasai diri. Ini adalah satu hal yang sangat penting dan kita tidak akan jatuh kepada masalah yang lama kembali. Dan apakah bukti daripada pertobatan yang sungguh? Nah, kita bisa lihat bersedia untuk mengambil semua tanggung jawab tanpa menyalahkan orang lain. Jadi apakah suami atau istri yang sudah selingkuh, dia jangan salahkan. Itu kan karena saya pergi ke tempat itu dan perempuan itu yang menggoda. Jangan. Saya yang ambil inisiatif. Jadi bertanggung jawab atas kelakuannya. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Dia tidak membenarkan diri dari tindakan salah. Dia sama sekali jangan, itulah karena dia yang terlalu repot sama anak dan tidak mau sama saya, jadi saya ya carilah perempuan lain. Itu nggak ada. Jangan justifikasi diri. Justify diri dan mempunyai empati kepada orang lain, ya. Tidak mempunyai empati kepada seorang yang sudah pernah mengalami ini, jadi boleh merasakan juga akan perasaan orang lain. Kemudian empati, ya. Oh, suami saya mempunyai kelemahan ini, ya. Jadi bukannya langsung menyalahkan, tetapi dia ingin menolong supaya suami jangan jatuh lagi, ya. Itu hal yang sangat penting. Dan dia tidak akan merasa jadi korban, ya. Perasaan bersalah, ya. Tapi dia usahakanlah untuk rehabilitate dia punya hubungan dengan suaminya. Dan akan mendapatkan kembali kepercayaan dalam jangka pendek ataupun panjang. Ya. Dan ini hanya bisa dengan pertolongan Yesus. Sama seperti ini kita lihat di dalam foto ini, bagaimana orang itu datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Baik, kemudian mencintai kembali yang bersalah. Dan kita ingat pengalaman Hosea. Kita coba lihat Hosea 3. Ayat 1-3. Bayangkan ini Hosea, dia punya istri itu sudah main-main sama orang lain sampai dia berkatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Orang Israel kan berapa kali berontak-berontak terus tidak mau ikut firman Tuhan, tapi tetap Tuhan mencintai mereka. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shekel perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Jadi Hosea ini dia reclaim istrinya yang luar sudah, biasa sekali. Dia siap mengampuni dan coba menebus kembali akan istrinya. Ini satu perkara yang luar biasa. Jadi itulah yang kita harus harapkan dari setiap keluarga yang pernah mengalami pengalaman traumatik oleh sebab adanya perselingkuhan, mencintai kembali yang bersalah. Ya. Dan untuk kesimpulan kita ambil 3 poin yang sangat penting. Pertama, jangan pernah meremehkan kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Ya, dengan kuasa firman Allah maka seorang dapat
merasakan perasaan bersalah dan ia ingin untuk bertobat dan kembali kepada hidup yang baru. Dan pasangannya juga dengan kuasa firman Tuhan dapat mengampuni dan kembali merehabilitasi dia punya persahabatan dengan suaminya. Dengan kuasa Allah maka ada roh pengampunan dan pertobatan dan dapat kembali hidup baru dengan melupakan masa lalu. Ini kami lihat sendiri dengan mata kami sendiri. Bagaimana seorang yang sudah selingkuh akhirnya dia datang kepada Tuhan benar-benar sampai rasa kasihan kami lihatnya. Dia datang ke gereja, duduk, yang tadinya orangnya begitu punya ceria, selalu mau mengadakan translation dengan berapi-api, tapi dia duduk dengan betul-betul rasa penyesalan. Dan akhirnya mereka sekarang kembali lagi dan bisa hidup dengan kita rasa senang lihatnya. Pokoknya dengan roh pengampunan ini mereka tidak bercerai, anak-anaknya jadi besar dan hidup kembali sebagai satu rumah tangga yang bagus. Ya. Ingatlah, semua trauma setelah perselingkuhan dapat diatasi dengan pengampunan yang dari Tuhan. Di samping berbagai terapi yang dapat diberikan oleh terapis, tetapi saya percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, itu jauh lebih berkuasa daripada para terapis tersebut. Baik, itulah yang kami dapat sampaikan. Kami teruskan untuk program berikutnya. Baik, terima kasih banyak untuk pemaparannya ya, luar biasa ya. Bagus ya. Topiknya. Kita juga mendengarkannya ya, memang luar biasa. Mengatasi trauma itu nggak mudah memang ya. Dan yang menarik salah satunya, saya begitu banyak ya cara mengatasi trauma itu. Kalau perempuan biasanya melakukan perawatan diri, wah itu lakukan perempuan. Tapi kalau laki tadi saya lihat yang nomor 5 itu berolahraga. Wah iya, apalagi suka main badminton atau bulu tangkis, dia akan banyak berolahraga. Atau kalau enggak healing, istilah anak sekarang healing, pergi jalan-jalan dulu supaya hilang. Oke. Dan yang terakhir memang mendekatkan diri kepada Tuhan itu memang yang paling penting. Obat yang paling manjur ya. Itu inti dari semuanya. Baik, pemirsa, sebelum kita menyaksikan segmen berikutnya, kita akan menyaksikan yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Tupal Agus Saputra Situmorang. Saat ini Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation, and Living. Berawal pada saat saya sudah berhenti kuliah dan saya harus kembali ke kampung dan bekerja, membantu orang tua sembari untuk mengumpulkan biaya untuk kuliah. Pada saat itu saya sudah serius untuk bekerja, terus bekerja, bahkan saya harus lupa untuk diri saya sendiri. Saya lupa makan dan untuk bergaul di kehidupan seperti biasanya orang muda. Yang membuat saya paling kecewa adalah di mana yang harus memaksakan kami untuk memberikan suatu respon yang kurang baik. Mereka sering memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan hati dan bahkan ayah saya sering emosi pada saat itu. Saya sebagai anak tertua, saya sering menguatkan orang tua saya supaya tetap bersabar dalam menjalani pekerjaan rutinitas. Karena saya pikir, karena saya sudah pernah berkuliah, saya bisa menguatkan orang tua saya. Tetapi itu tidak berjalan dengan baik. Semakin lama, desakan itu semakin kuat. Bahkan keluarga kami merasa tersudutkan dan kami yang selalu salah di tempat itu. Saya kuatkan orang tua saya kuatkan adik-adik saya, tapi pada akhirnya saya merasa Tuhan itu tidak adil. Saya sudah tidak bisa lanjut kuliah. Dan pada saat saya serius juga dalam bekerja, kami juga mendapatkan tekanan. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat kami? Apakah Tuhan membiarkan kami melewati ini? Saya sebagai orang muda mulai muncul rasa-rasa memberontak. Suatu hari saya bekerja, orang itu muncul lagi dan mengancam saya. Dia katakan seperti ini, kamu jangan lewat dari sini, nanti kamu saya bunuh. Begitu juga berulang-ulang, nanti kamu saya akan tikam. Saya pikir, kok hidup ini semakin hari semakin tidak menentu dan semakin berat. Sudah setia kepada Tuhan, tetapi kenapa kata-kata ini selalu datang dan semakin paling emosi pada saat itu. Saya nekat keluar dari rumah, sengaja saya tinggalkan rumah dan saya tidak bekerja hanya untuk menyediakan alat untuk melenyapkan seseorang ini. Saya berkeinginan sekali untuk membunuhnya. Karena di pikiran saya, pada saat saya sudah membunuh mereka, kami pun akan tenang. Karena hanya mereka yang selalu menyudutkan kami dan mempersalahkan kami. Saya simpan di suatu tempat. Kalau saya membunuh, palingan cuma 8-10 tahun saya di penjara dan setelah itu selesai. Saya akan keluar dan saya akan tinggalkan kepercayaan saya yang saat ini saya pegang. Karena
dengan tindakan saya tersebut mungkin akan membuat beberapa keluarga dan juga orang-orang yang lain akan merasa buruk namanya akibat dari tindakan saya. Sembari saya sudah mempersiapkan diri, saya hanya tinggal menunggu momen di mana pada saat dia datang kembali dan mengancam saya, dan disitulah saya akan selesaikan dia. Saya bertemu dengan seseorang yang sering saya panggil Tulang. Saya bercerita kepada beliau, Tulang, saya punya masalah di mana keadaan dan kondisi saya saat ini. Yang kamu harus lakukan adalah berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menginginkan orang lain menghargai dan mengharapkan orang lain selalu beranggapan baik denganmu. Masalah yang paling bergejolak adalah di dalam dirimu sendiri, bukan mereka. Kamu yang tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu yang dia katakan. Saya sempat menganggap itu nasihat-nasihat biasa karena sering mendapatkan nasihat. Tetapi saya renung-renungkan, betul juga. Saya yang paling tahu dengan diri saya. Dan mulai dari hari itu, saya semakin sering dilibatkan. Di mana ada beberapa program-program yang membuat saya sibuk, sehingga walaupun masalah ini datang, saya sedikit demi sedikit bahkan bisa melupakan itu. Puji Tuhan, pada akhirnya suatu ketika pada saat saya sibuk dengan pelayanan mengajar di sekolah gereja pada saat itu, saya mendapatkan kabar dari seorang pendeta. Dia mengatakan demikian, apakah kamu masih ingin lanjut kuliah? Saya tersenyum karena saya sudah sempat menganggur 5 tahun lamanya. Dan pertanyaan ini sering dipertanyakan kepada saya. Saya katakan kalau ada kesempatan saya pasti bisa lanjut pendeta. Dia bilang demikian lagi, saat inilah saatnya kamu bisa masuk karena ini online. Kamu mendaftar saja. Sembari kamu mendaftar dan kamu masih bisa mengajar di tempat ini. Singkat cerita, saya mendaftarkan diri dan yang paling menjadi pergumulan lagi adalah saya sudah meninggalkan sekolah 5 tahun. Nama saya sudah dihapus dari Dinas Pendidikan. Saya sudah tidak dianggap lagi sebagai mahasiswa di tempat ini. Tetapi dengan bantuan pendeta dan juga ada beberapa dosen sehingga saya bisa tetap lanjut dan tidak mengulang karena saya tetap setia, dan hasilnya adalah hari ini saya bisa kembali ke tempat di mana saya pernah bersekolah, yaitu di kampus SLA PTSN, Perguruan Tinggi Surya Nusantara yang ada di Pematang Siantar. Saya tiba di tempat ini dan melanjutkan perkuliahan, dan itu semua berkat dari kasih Tuhan. Saya mengingat satu firman Tuhan yang berkata melalui Alkitab, tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5b. Isinya demikian, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang saya ingat sampai hari ini. Apapun yang terjadi, kita harus berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dan memberikan berkat-berkat-Nya melalui hal-hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan dan kita tidak pernah pikirkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Baik, saat ini kita masuk di dalam segmen kedua, yaitu activity dan talk show. Ya, kita akan mendengarkan VTR, video rekaman daripada teman-teman mengenai beberapa pertanyaan sehubungan dengan topik pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan langsung saja melihat video yang sudah direkam oleh teman-teman kita. Kita saksikan yang tayangan. Video yang pertama, kami persilahkan. Nomor 1, mengakui fakta dan memprosesnya secara emosi. Maksudnya memproses emosi yang dirasakan. Cara mengatasinya coba kita akui itu, dan kalau bisa kita tenangkan diri, masuk ke kamar kalau perlu, dan kita berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk itu. Dan kalau mungkin perlu dikomunikasikan kepada orang yang kamu percaya, komunikasikan itu. Saya mengampuni diri saya dulu. Terus kayak minta ampun juga ke Tuhan. Misalnya saya yang melakukan kesalahan waktu itu, saya minta ampun. Terus kayak ya udah Amanda, tenang, yang berlalu biarlah berlalu begitu. Berdamai dengan setiap kondisi. Baik, terima kasih kepada teman-teman telah memberikan komentarnya ya. Ada satu kata kunci yang saya dapat itu. Yang pertama, pertanyakan bagaimana cara mengatasi rasa bersalah atau penyesalan di masa lalu. Yang pertama itu berdamai dengan diri kita sendiri. Itu dulu yang pertama, itu bagus sekali itu. Kayaknya pendeta Ibu Pendeta Taraf pernah berkata seperti dalam episode sebelumnya ya. Berdamai dengan diri kita sendiri. Baru mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain, terutama suami atau istri yang menyakiti hati kita ya.
Gimana pendeta dan ibu? Iya, itu poin yang sangat penting ya. Iya. Berdamai dengan diri sendiri, kemudian kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengampuni ya. Jadi kalau misalnya kita memohonkan pengampunan, maka kita akan mempunyai damai, dan kalau seandainya damai, maka kita sudah tidak lagi punya perasaan bersalah. Ya. Tetapi kalau dan kita harus percaya bahwa Tuhan sudah ampuni ya, sudah jelas sekali ya 1 Yohanes 2 ayat 9 yang mengatakan ya, jikalau kita mengaku akan segala dosa kita, maka Tuhan itu ya setia dan adil dan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Jadi kita harus betul-betul percaya ya. Kalau sudah percaya, maka tidak lagi perasaan bersalah. Perasaan bersalah yang timbul sesudah seorang itu mengaku ya dan minta pengampunan daripada Tuhan, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Yang selalu katakan, oh kamu terlalu jahat, sudah terlalu besar dosa kamu, Tuhan tidak akan mengampuni. Tapi ingat, ayat di dalam Alkitab dikatakan, berapa besar pun dosa kita kalau kita datang pada Tuhan dan mengakui. The keyword is mengakui. Mengakui, kemudian kita mohonkan pengampunan, maka kita akan diampuni, dan kita harus percaya bahwa kita sudah diampuni. Maka damai sejahtera dikatakan datang kepada kita. Pendeta dan Ibu, memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa cerita Hosea itu saya harus memberikan penegasan. Cerita Hosea itu bukan cerita dongeng ya, para pemirsa. Itu cerita nyata, ya. Dan Hosea, kalau kita bayangkan menjadi seperti Hosea, waduh, luar biasa. Dan juga tadi pendeta dan ibu sudah saksikan juga, bukan yang ada di Alkitab, tapi dalam kehidupan yang nyata yang berada di zaman sekarang juga pernah pendeta dan ibu lihat juga. Jadi sebenarnya pengampunan, mengampuni dengan pasangan yang menyakiti kita tuh bisa kita lakukan. Asalkan mengikuti tadi itu ya, pembahasan yang dibawakan tadi oleh pendeta dan ibu pendeta. Baik, kita akan mengikuti pertanyaan yang kedua dan kita akan saksikan video yang berikut ini. Move on bukan sekedar berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan, tapi move on adalah sesuatu perasaan ikhlas ketika kamu menerima kekurangan, bahkan kelemahan dari orang atau masa lalu kamu. Definisi move on artinya kita melangkah dari yang lama ke yang baru gitu. Wow, move on bisa melupakan kejadian ataupun perasaan yang sudah berlalu. Definisi move on menurut saya pribadi adalah tidak lagi merasakan emosi yang dirasakan pada saat hal tersebut terjadi. Jadi udah gak ingat lagi tuh, walaupun kejadiannya masih ingat. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, apa definisi move on menurutmu? Ini ada satu juga kata kunci tuh ya, dibawakan tadi oleh seorang laki-laki yang baju putih tadi, dikatakan bahwa ikhlas. Nah ini saya juga suka kata-kata ini, ikhlas ya. Akan situasi kita mengikhlaskan, artinya kita sudah pasrahkan ya kepada Tuhan. Dan meninggalkan itu kepada Tuhan ya. Jadi memang move on itu kalau bahasa lainnya ya life must go on. Ya hidup ini kan harus apalagi kalau pasangan itu punya anak. Ya jangan sampai anak menjadi korban kan. Betul. Tadi sudah dibahas juga oleh pendeta dan ibu bahwa harus juga dipikirkan anak-anak seperti bagaimana. Tapi kalaupun yang belum mempunyai anak ya jangan juga dengan mudah menyatakan bercerai, enggak. Tapi harus apa? Ikhlas ya, menerima apa yang ada dan boleh memaafkan. Sudah menjalani itu dan sudahlah melupakan yang lalu. Ya, begitu ya? Begitu. Bagaimana menurut pendeta dan ibu? Iya, kita lupakan yang lama, kemudian kita mulai bergerak untuk hal yang baru ya. Jadi rencana yang baru, tujuan yang baru, kegiatan yang baru, yang sehingga mau tidak mau hal yang lama itu akan ditinggalkan, dilupakan.
Betul, betul sekali. Nah, berarti move. Jadi bergerak dari yang lama ke sesuatu yang baru ya. Tapi tentunya kalau dengan kekuatan kita nggak ya. bisa lagi. Ya. Kembali pada akhirnya kita harus minta pertolongan Tuhan. Betul. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita boleh melangkah maju ke depan ya. Amin. Dengan peristiwa yang terjadi. Betul, betul sekali. Baik, kita menyaksikan video yang ketiga. Caranya kalau dari saya sendiri berarti jangan melibatkan sesuatu yang dari masa lalu itu ke masa yang sekarang. Artinya misalnya saya pernah melakukan kesalahan membuat orang sakit hati karena perkataan saya. Nah, masa yang sekarang saya jangan melakukan kata-kata yang kasar gitu ke teman saya gitu. Kalau saya pribadi, cara belajar untuk tidak terjebak di dalamnya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tidak berada di tempat ataupun di waktu yang menurut saya itu adalah kejadian yang sangat pahit buat saya. Jika ada masalah di tempat itu, saya berusaha banget untuk hindarin dalam beberapa waktu. Mungkin begitu sih. Mengakui fakta yang sebenarnya terjadi tanpa memberikan alasan atau apapun lah itu, faktanya saja diakui, lalu akui perasaan yang terjadi, dan setelah itu ambil pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian tersebut, lalu fokus terhadap apa sih ke depannya saya mau ngapain supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, seperti itu. Kita coba renungkan hal-hal apa yang dapat membuat kita bisa maju, atau dapat hal-hal yang bermanfaat buat kita yang kita bisa ambil, dan yang tidak coba kita pikirkan apa resiko ketika kita mengambil hal yang sudah pernah kita jatuh di lubang yang sama gitu. Baik ya, terima kasih jawaban teman-teman. Memang bagaimana kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu tanpa terjebak di dalamnya, kita introspeksi ya. Mungkin kalau kita boleh perluas sedikit, kita mungkin tidak hanya berbicara mengenai perselingkuhan atau hal yang lain, tapi mungkin kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, saya nggak tahu, mabuk-mabukan atau pernah berbuat yang kasar terhadap pasangan kita. Nah, supaya kita jangan terjebak di dalamnya, ya kita harus introspeksi. Waktu itu saya salah ya. Ya, saya terlalu kasar dengan istri saya, atau saya terlalu kata-kata saya terlalu kasar dengan suami saya. Jadi emang introspeksi itu hal yang baik. Ya boleh gitu ya pendeta dan ibu ya. Mungkin kalau bicara selain perselingkuhan, kalau kita melakukan hal yang buruk di masa lalu, saya rasa treatmentnya sama juga dengan apa yang dibahaskan di pendeta dan ibu tadi ya. Ya, penyesalan adalah hal yang sangat penting. Kemudian mengambil tekad untuk memulai hidup yang baru, ya, berjalan beserta dengan Tuhan, ya. Dan kalau kita selalu banyak berdoa, kemudian selalu mengambil waktu dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus itu begitu kuat bekerja dalam diri kita sehingga kita tidak mau untuk jatuh, ya. Kita tidak ingin untuk mengecewakan Tuhan, kita tidak mau mengecewakan akan pasangan kita. Jadi itu adalah berjalan beserta dengan Tuhan, dan kita boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan hingga tidak akan terjatuh kepada pengalaman-pengalaman yang salah. Ya, hanya dengan kekuatan daripada Tuhan supaya kita dapat mengelakkan jangan sampai terjadi kesalahan yang telah dibuat sebelumnya. Betul-betul kuasa Tuhan itu hebat. Betul. Itu memang kuat kuasa manusia itu mustahil. Ya. Memang dengan pertolongan Tuhan saja bisa melalui semua trauma dan segala sesuatu yang beyond our control lah ya. Ya. Dan memang kadang sukar-sukar sulit juga sih kalau kita mengingat masalah yang di masa yang lalu ini. Kadang-kadang buat ya seperti itu tadi pembahasan kita malam hari ini menimbulkan trauma. Ya kadang kita mengingat masa lalu sebenarnya untuk kita mau belajar gitu. Bukan mengingat yang buruk akan hidup kita, tapi kita mau belajar apa sih kesalahan saya lakukan dulu.
supaya saya boleh memperbaikinya di masa yang akan datang. Karena Rasul Paulus juga katakan ya pendeta ya, bahwa saya lupa ayatnya di mana, aku sudah melupakan apa yang di belakangku dan aku menatap apa yang ada di depanku. Ya, itu ayat yang sangat luar biasa itu ya. Jadi kita mengingat ke belakang bukan untuk mengingat-ingat yang buruk, tapi kita belajar. Tapi setelah itu kita lupakan. Kita menatap apa yang ada di depan kita. Supaya tidak mengulangi hal yang sama ya. Betul. Itu jadinya kunci untuk move on. Jangan ya, kalau enggak kita ingat terus begitu, dan setan yang selalu berusaha untuk selalu katakan ini. Jadi mengingatkan kita sehingga kita bisa jadi depresi. Tapi ya, dengan kekuatan dari Tuhan, we can move on. Ingat masa lalu dia malah terjebak. Aduh, bukannya untuk introspeksi tapi dia tenggelam di dalam itu. Betul. Padahal harusnya setelah kita introspeksi kita aku mau melupakannya. Tinggalkan, ya memang harus ditinggalkan. Iya. Betul. Baik, kita akan ada pertanyaan yang terakhir dan kita akan mengikuti video yang satu ini. Kalau saya nggak ada secara khusus ya, paling cuman jika memang itu jadi pelajaran ya udah hadapi aja gitu. Tapi kalau memang itu ada karma di balik setiap kesalahan yang saya hadapin, ya kembali lagi itu saya terima setiap konsekuensinya. Mungkin itu sih bisa buat kita lebih berdamai. Terkait masa lalu, satu bisa diproses dengan cara mengutarakannya. Ngobrol dengan diri sendiri, ngomong aja saya merasakan apapun itu, narasi kejadian seperti apa. Kalau misalnya mungkin malu-malu untuk ngomong ya takut ada yang dengar, bisa ditulis dalam diary sendiri. Tulis apapun yang terpikir, perasaan apapun yang dirasakan, tulis saja di situ. Nah, kalau ini tantangan, tapi coba kita olah pikiran kita menjadi lebih positif dengan cara ya olahraga itu penting ya, olahraga supaya pikiran kita teralihkan memang nggak gampang langsung hilang, tapi pelan-pelan pasti itu bisa hilang. Kalau dari sendiri sih selama ini belum terpikirkan strategi yang tadi yang praktikal. Cuman karena mungkin basicnya pelupa mungkin jadi lupakan semuanya kalau dari saya sendiri. Baik, terima kasih. Komentar yang terakhir lucu ya, karena saya orangnya pelupa. Asal jangan amnesia ya. Takutnya ntar dia melupakan diri jadi amnesia. Tapi kalau lupa itu yang baik juga nanti dilupakan. Waduh, bahaya. Jangan ya. Jadi strategi praktikal sebenarnya tadi yang seperti kita sudah sempat singgung yang dibahas oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Kalau menurut saya ya seperti kalau perempuan pergilah perawatan diri, spa, sauna gitu ya. Kalau laki-laki tadi sudah sebut juga tuh pria yang tadi olahraga. Tapi kalau saya pribadi tambahannya adalah strategi praktikal melepaskan perasaan negatif masa lalu adalah datang kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa, itu aja. Saya rasa nggak ada hal yang sangat ajaib yang bisa menolong kita kecuali itu. Gimana menurut Mama? Ya, betul. Ya. Memang itu yang harus dilakukan. Ya, Tuhan akan menuntun istilahnya apapun yang kita mau move on, kita mau melupakan hal-hal yang lalu, ya kita ambil yang positif. Memang kita berserah diri sama Tuhan. Tuhan akan menuntun kita pastinya. Iya. Bagaimana menurut Pendeta dan Ibu? Strategi praktisnya gimana Pendeta dan Ibu? Ya, untuk melepaskan yang negatif ya buat yang positif. Jadi artinya buat mungkin Kathleen ada strategi yang tadi kita katakan, ada orang kalau dia nggak ada teman dekat untuk menceritakan, dia tulis di diary atau di kertas. Nah, setelah dia tulis di kertas, dia berdoa dan akhirnya dia bakar kertas itu. I'm going to move on. I'm not going to think about it. Saya tidak mau pikirkan lagi itu. Jadi dia bakar surat itu. Jadi dia nggak ada records, ya, catatan untuk mengingatkan yang lalu itu. Jadi saya rasa itu juga bagus. Salah satu langkah ya. Tapi kalau kita lihat banyak sekali kegiatan positif yang dapat dibuat. Menolong sesama manusia, ya hidup dalam kegiatan
sebagai relawan, ya, bantu mereka yang homeless, misalnya Voluntary. bagi-bagi makanan, ya. Jadi hal-hal yang positif, ya, pergi ke rumah jompo menyanyi, itu kelompok menyanyi, apalagi seperti orang seperti Fitri dengan Rio yang pandai Rio nyanyi. yang pintar menyanyi. Jadi membikin orang senang, ya, kita pun ikut jadi senang. Dan lupa apa yang terjadi sebelumnya. Tapi kuncinya hanya dengan kuasa Tuhan. Amin. Betul. Jadi ini strategi praktikan yang memang dari orang yang sudah memakan asam garam kehidupan, ya. Betul. Yang penting intinya jangan amnesia ya pendeta dan ibu, ya, seperti yang tadi. Ya. Baiklah Tetapi pemirsa yang ada di itu melupakan itu adalah bahasa Alkitab juga yang menyebutkan I will not remember their sin no more. Artinya aku tidak akan mengingat dosamu lagi, ya. Dibuangkan dari timur sampai ke barat, ya, atau sampai ke Jadi, dalam lautan. Tuhan juga bisa melupakan. Ya, bukan berarti Tuhan pelupa, tetapi Tuhan memberikan pengampunan yang luar biasa sampai dikatakan melupakan, ya, aku tidak akan ingat lagi, dan Ia akan terima kita sebagaimana kita ada, ya. Itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan juga kita harus ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan komentar tadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan komentar. Kiranya Tuhan berkati kalian. Dan para pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, saya mau masukkan lamaran satpam, Pak. Lamaran untuk apa, Pak? Lamaran untuk satpam. Oh, sekarang lagi dibutuhkan memang, Pak. Silakan langsung aja ke HRD, Pak. Oh, terima kasih, Ya. Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Silakan duduk. Makasih. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau membawakan surat lamaran pekerjaan, Bu. Oh, boleh saya lihat berkasnya, Bapak? Oh, boleh. Silakan, Bu. Waduh, mantan narapidana. Bisa dipercaya nggak ya? Tolak baik-baik aja lah. Oke, Pak. Saya akan pelajari dulu. Bapak punya berkas. Nanti kalau ada informasi selanjutnya akan kami informasikan. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu kita akan baca polling dari Instagram yang sudah masuk, ya. Mungkin mau bisa baca yang polling yang pertama ini. Baik, pertanyaan pertama, pernah mengalami trauma masa lalu? Ada 2 jawaban, ya itu 80% dan tidak itu 20%. Nah, ternyata banyak juga yang mengalami trauma ya pada masa lalu. Ya, hanya tampilan di TV sepertinya agak ini yang kedua ya. Yang kedua ini harusnya. Jadi itu baik, terima kasih teman-teman Hope Channel. Inilah hasil pollingnya. Pernah mengalami trauma masa lalu sebanyak 80% pernah. Waduh. Bagaimana tanggapan pendeta dan ibu nih terhadap 80% ini? Kalau yang 20% mungkin ya so-so aja ya, sampai yang 80%. Gimana ini pendeta dan ibu? Ya, itu menunjukkan begitu banyak orang yang mengalami trauma, mungkin oleh sebab tindakan yang dialami dalam masa kecil atau pernah dilecehkan, ya itu termasuk tinggi ya.
itu menunjukkan keprihatinan kita, dan dengan sendirinya kita harus mencari jalan bagaimana supaya pengalaman masa trauma itu tidak akan merusak dia punya pengembangan mental, ya, ataupun sikap dan hidup dan sebagainya. Dan itu juga menunjukkan perlunya kita datang kepada Tuhan supaya kita dapat mengatasi akan berbagai macam kekecewaan hidup, perasaan bersalah, ataupun pengalaman yang traumatik yang kita pernah alami. Ya. Padahal kalau kita lihat dari statistik ya, dari Indonesian National Adolescent Mental Health, bahwa yang menerima itu mental itu sebenarnya cuma hanya sepertiga. Ya, 2,45 juta, ya artinya sepertiga daripada ini ya. Tapi ini katakan 20%. 80%. Ya cukup banyak. Cukup besar. Ibu, oleh karena itu puji Tuhan, acara kita pada malam hari pembahasan kita dengan pertolongan Tuhan saya percaya berguna sekali bagi para pemirsa karena ada 80% ini. Ya, ini cukup tinggi ya. Mudah-mudahan pembahasan yang dibawakan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kutara disimak dan bisa dilalui semua. Bahkan boleh ditonton ulang juga. Ini nanti ada rekamannya, boleh disaksikan di account YouTube-nya Obsesi Hati ya kepada pemirsa ini. Nah, ada polling yang kedua juga nih pendeta dan Ibu. Pertanyaannya adalah apabila berdasarkan pengalaman trauma masa lalu, apakah mereka yang mengalami trauma itu sudah melupakan? Itu 21%. Apakah mereka masih terbayang-bayang? 40%. Apakah mereka masih ingat dan susah melupakan? 39%. Jadi bayangkan 40% dan 39% itu kan tipis ya. Betul. Jadi banyak sekali yang masih terbayang-bayang dan susah melupakan, masih ingat. Nah, trauma, benar-benar trauma ya. Waduh, luar biasa nih. Gimana? Silakan komentarnya pendeta dan Ibu. Iya. Jadi dengan demikian maka kita harus mencari jalan ya. Bagaimana untuk menolong mereka yang mempunyai pengalaman yang traumatik ini ya, dan berbagai macam pembahasan yang tadi ya tentang akan menolong ya, dan hal yang sangat penting adalah bagaimana untuk berjalan beserta dengan Tuhan sehingga orang bisa move on daripada pengalaman yang penuh dengan trauma dan memulai hidup baru. Dan tidak perlu merasa cemas, tidak perlu harus ada trauma, tetapi kita boleh mengalahkan itu dengan kuasa Tuhan. Datang kepada Tuhan itu kuasa, bukan main. Hebat sekali firman Tuhan ini, sangat-sangat berkuasa. Apalagi kalau kita sudah baca itu Hosea, waduh, benar-benar nggak adalah orang yang seperti Hosea ini. Tapi begitulah Tuhan sama kita. Berapa kali kita selalu menjengkelkan Tuhan, tidak mau mengikut perintahnya, tapi Tuhan tetap merangkul kita. I love you. Saya mau supaya engkau itu bisa memandang terus akan kasih Tuhan di kayu salib. Waduh, itu hebat sekali. Dan mudah-mudahan itu akan memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Jadi faktor pengampunan adalah sangat penting. Pengampunan kepada diri sendiri, pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita ya. Dan kalau kita suka untuk mengampuni, lihatlah bagaimana Yesus mengampuni ya, di kayu palang. Saat dia menderita, dia mengalami pengalaman yang tidak pernah dialami oleh seorang manusia pun ya, dalam penderitaannya, oleh sebab sakitnya, perihnya, luka-lukanya, dengan mahkota duri, ataupun juga oleh sebab cemeti yang dia telah alami, namun dia masih berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah lakukan. Jadi kalau saja kita memandang kepada Yesus, maka kita pun akan siap untuk mengampuni orang lain yang bersalah. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan pun sudah mengampuni dosa kita. Amin. Baik. Jadi memang saya juga cukup terkejut melihat polling yang ada ini ya. Jadi kepada para pemirsa kembali, kalau saudara terlewatkan pembahasan pada malam hari ini, jangan kecewa. Saudara boleh buka nanti di YouTube channel dari Obsesi Hati yang ada di Hope Channel Indonesia. Dan saudara boleh tonton ulang kembali pembahasan pada malam hari ini. Dan tentunya kembali dengan pertolongan Tuhan, mudah-mudahan pembahasan dibawakan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara boleh menolong para pemirsa yang ada di rumah untuk boleh mengatasi trauma masa lalunya. Betul. Dan
Pendeta dan Ibu, saat ini kita sudah berada di akhir episode kita. Silakan closing statement-nya dari Pendeta Kuntaraf. Masalah trauma sering dialami oleh banyak orang sebagaimana yang digambarkan oleh statistik ataupun juga polling yang kita telah dengar. Ya. Maka janganlah kita dipengaruhi oleh trauma. Ya. Ingatlah bahwa dalam keadaan apapun Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai pasangan kita yang mungkin juga telah berselingkuh, ya, dan kita harus tetap juga mencintai sebagaimana Tuhan mencintai, ya. Dan dengan kuasa Roh Kudus kita siap untuk mengampuni, kemudian kita siap untuk dipimpin Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lama itu dilupakan dan kita memulai dan kegiatan-kegiatan yang baru yang penuh dengan buah roh, penuh dengan kasih, dan kita dapat saling mendukung satu sama lain, termasuk orang yang pernah mengkhianati kita. Ya, boleh berjalan bersama dengan Tuhan sampai kita boleh bertumbuh bersama-sama untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harapkan inilah boleh menjadi pengalaman daripada kita semua. Amin. Terima kasih. Kami mengundang Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena dengan pertolongan Tuhan kami dapat memberikan presentasi yang diminta oleh pemirsa daripada obsesi hati. Tuhan, kami menyadari bahwa setan bekerja keras dan setan selalu mau menjatuhkan, menceraikan, menghancurkan keluarga kami masing-masing. Tapi kami percaya dengan berpaut kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kami mempunyai kuasa untuk menghilangkan trauma ini dan move on. Sehingga semua ini dapat diterapkan oleh kami masing-masing yang telah mendengarkan presentasi ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ini. Dengan nama Kristus kami juru selamat dan penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Sampai bertemu Senin pada depan, episode berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sehat Tuhan selalu. berkati. Baik pemirsa yang ada di rumah, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Obsesi Hati yang telah menyaksikan program malam hari ini dari awal hingga akhir. Terlebih kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf sebagai narasumber kita. Terima kasih banyak oleh karena pembahasan yang sangat luar biasa ya pada malam hari ini. Dan tentu juga kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara ini boleh dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Akhir kata saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.